Kurang dari 2 pekan pasca jatuhnya pesawat Skytrax Polri, Indonesia kembali dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pada minggu kemarin Hercules A1334 jatuh di dekat Wamena, Papua. 13 personel TNI di dalamnya meninggal dunia. Tragedi A1334 melengkapi 6 insiden jatuhnya pesawat milik TNI dan Polri di tahun 2016. Saat ini tim investigasi masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat yang baru diserahkan Angkatan Udara Australia pada Februari silam. Jatuhnya pesawat TNI dan Polri dalam waktu berdekatan tentu sangat memprihatinkan. Benarkah kondisi ini imbas dari pemangkasan anggaran pertahanan? Bagaimanakah kondisi alutsista Indonesia saat ini? Untuk membahas dialog bertema Stop Beli Alutsista Usang, telah hadir di studio bersama kami anggota Komisi 1 DPR Saifullah Tamliha dan pengamat penerbangan Gary Sujatma. Selamat malam Pak Gary, selamat malam Pak Saifullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog, kami akan menyampaikan informasi ini terlebih dahulu. Pesawat Hercules yang jatuh di Wamena, Papua, mengangkut 12 kru dan 1 penumpang dinas. Pesawat juga mengangkut sejumlah bahan material bangunan. Pukul 05:35 waktu Indonesia Timur, pesawat take off dari pangkalan Timika menuju Bandara Wamena. Pesawat diperkirakan mendarat di Wamena pukul 06:13 waktu Indonesia Timur. Pukul 06:02, pesawat sudah melakukan kontak di Tower Wamena. Pada awalnya akan melaksanakan pendaratan dari ujung landasan pacu 15. Karena ujung runway 15 kurang baik, maka diubah ke 33. Pukul 06:08 waktu Indonesia Timur, Tower melihat visual Hercules di downwing. Tower sempat memanggil-manggil pesawat, namun tidak ada jawaban. Pada pukul 06:13 waktu Indonesia Timur, pesawat diketahui mengalami kecelakaan di dekat landasan 33 Bandara Wamena dan 13 orang di dalamnya meninggal dunia. Di tahun 2016 ini setidaknya 6 kali kecelakaan udara melibatkan pesawat milik TNI Polri. Berikut daftar kecelakaan udara yang melibatkan pesawat milik TNI Polri sepanjang tahun 2016. Baiklah, sudah kita berdialog malam hari ini. Saya ke Pak Saifullah terlebih dahulu. Ada 2 kecelakaan yang dalam waktu berdekatan, hanya dalam bulan Desember ini aja. Minggu lalu Polri, kemudian saat ini juga ya akhir pekan lalu ada TNI. Apa tanggapan Anda? Yang pertama, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada jajaran TNI, terutama keluarga dari mereka yang tewas dari pesawat Hercules yang jatuh di Wamena. Yang kedua, kemarin juga Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Pak Sembiring juga meninggal dunia secara mendadak dan besok akan dikuburkan. Nah, yang pertama itu kita mesti menunggu hasil investigasi dari TNI. Apakah jatuhnya pesawat tersebut karena teknis ataukah karena human error. Ini kan pesawat berputar-putar. Bisa saja itu misalnya kesalahan dari menara atau kesalahan daripada pilotnya. Nah, ini yang masih kita tunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh TNI tadi.
Namun demikian kita tentu harus mengevaluasi terhadap pesawat-pesawat yang terus berjatuhan itu. Ya. Dan evaluasi itu ya sedikit banyak semua pihak lebih banyak berkecenderungan berpendapat bahwa karena anggaran TNI yang sangat minim. Tapi apakah benar hanya karena anggaran yang minim itu saja yang menyebabkan banyaknya kecelakaan terjadi pada ya, makanya pesawat itu kita? saya sudah jelaskan tadi, kita menunggu hasil investigasi dulu. Ini karena pesawatnya, yang teknisnya itu, atau kesalahan manusia. Ini yang perlu kita ketahui bersama dulu. Namun demikian, kita berkeinginan sejak dulu Komisi 1 agar ada standar minimum bagi TNI. Anggaran TNI itu dari tahun ke tahun tidak jauh merangkak dari 80 triliun. Dan semestinya menurut nawacita dan RPJM Presiden Jokowi JK itu anggaran TNI itu minimal 1,5% dari PDB. Jika PDB-nya berkisar antara 12.000 triliun sampai 13.000 triliun, logikanya anggaran TNI itu minimal 180 triliun. Tapi pada tahun 2017 saja itu tidak lebih daripada 100 triliun. Jauh dari standar minimal. Jadi memang dirasakan juga oleh DPR bahwa anggaran ini mempersempit mungkin ruang gerak TNI dalam meremajakan ataupun menjaga alutsistanya. Ya, kita tidak bisa membeli pesawat-pesawat baru. Karena dengan anggaran begitu, kalau 100 triliun itu dibagi kepada 4 unit organisasi atau UU misalnya sebut, Mabes TNI, kemudian Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, itu rata-rata itu hanya sebesar 25 triliun. Dibandingkan per UU ya, dibandingkan dengan polisi yang anggarannya 67 triliun. Jadi masih jauh dari harapan standar minimum untuk sebuah anggaran bagi TNI. Baik, saya ke Pak Geri. Kalau dari Anda melihat sebagai seorang pengamat, apa yang menyebabkan jatuhnya pesawat ini? Karena kan memang sebenarnya sudah akan melakukan pendaratan, sehingga sebenarnya dalam perjalanan tidak ada masalah, hanya 15 menit saja menjelang pendaratan. Apa kira-kira menurut Anda analisanya? Ya, pagi itu kabarnya memang cuacanya jarak pandang hanya 2000 meter, tapi juga ada informasi bahwa di beberapa lokasi hanya 1000 meter. Itu tersebar di jaringan informasi untuk penerbangan sipil yang digunakan semua pihak termasuk TNI. Nah, di kalangan yang industri sipil, penerbangan sipil, kita bertanya-tanya, kita aja tidak masuk kalau di bawah 5.000 kaki, di bawah 5.000 meter jarak pandangnya. Kenapa dia masuk? Jadi kalau di sini kita bisa nebak-nebak lah, cuma kita tidak mau mengambil kesimpulan. Cuman yang kita ingin tahu adalah penyebabnya ini, apa yang membuat mereka mengambil keputusan tersebut untuk meneruskan di kondisi jarak pandang yang sangat minim. Jadi kalau di sini berarti ada mungkin peran dari penilaian manusianya dalam hal ini. Ya, penilaian manusia. Kalau hanya sekedar dibilang human factor, saya rasa juga tidak fair terhadap mereka yang meninggal. Karena apa? Mereka tidak bisa membela dan menjelaskan kenapa mereka mengambil itu. Jadi di sini susahnya. Di penerbangan sipil pun kalau ada kecelakaan dibilang human error, saya selalu bilang itu tidak cukup hanya bilang human error. Kenapa errornya terjadi itu harus dilihat. Jadi harus dilihat faktor-faktor apa yang membuat mereka mengambil keputusan A bukan keputusan B. Karena apa? Pada pagi itu ada 2 pesawat yang sedang menuju Wamena dari TNI AU. Satu dari Jayapura, satu dari Timika. Yang di Jayapura memutuskan untuk cuacanya buruk, kita balik. Tidak jalan, oke. Jadi kenapa yang satu tetap jalan? Itu yang ingin kita tahu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan keterkaitan dengan alutsista yang dinilai sudah usang ataupun tua? Apakah ini ada kaitannya menurut Anda? Tentu pesawat. Ada 2 hal. Pesawat itu tidak tergantung dari kelayakan pesawat, tidak tergantung dari usianya. Tetapi biaya perawatannya tergantung dari usianya. Kalau misalnya memang dana kita banyak, mau pesawat sampai lebih dari 50 tahun pun tidak masalah. Amerika Serikat, tulang punggung armada pengebomannya usia itu akan dipensiunkan pada usia kira-kira 100 tahun. Di mana sekarang saja sudah ada kakek, anak, dan cucu terbang di pesawat yang sama, di satu keluarga. Nah, tapi itu kan makin lama usianya makin membutuhkan biaya yang makin banyak. Nah, apakah dana itu cukup? Itu pertanyaannya.
Oke, baik. Ya, kalau misalnya kita lihat setelah banyak kejadian ini terjadi, Pak Saifullah, kemudian banyak pihak mengatakan ini perlu dievaluasi, perlu diaudit. Apakah selama ini sudah pernah didiskusikan mengapa banyak misalnya dipilih pesawat yang lebih dari usianya 30 tahun misalnya? Apakah memang semata-mata karena adanya keterbatasan anggaran atau sebenarnya misalnya kalau kita lihat kan pesawat yang jatuh ini adalah hibah sebenarnya? Kita sebenarnya sudah terus-menerus rapat dengan Panglima TNI maupun Menteri Pertahanan. Kendalanya paling besar itu adalah di anggaran. Dan bahkan terakhir kita DPR menggunakan politik anggaran sampai memanggil bersama Menteri Keuangan yang bukan mitra Komisi 1. Nah, itu pun tidak mengalami peningkatan anggaran yang berarti untuk tahun 2017. Jadi mau tidak mau ya anggaran itu juga berpengaruh terhadap itu. Termasuk biaya perawatan tadi. Nah apalagi ada juga yang alutsista kita itu yang sudah tua, pabriknya saja sudah tutup. Nah ini semestinya kan perlu di museumkan saja pesawat-pesawat jenis itu. Ya bagaimana mungkin kemudian menjadi spare part-nya dicari kalau memang sudah tidak ada pabriknya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita nanti mengenai sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang ada saat ini. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini, pemirsa. Pasca jatuhnya Hercules TNI Angkatan Udara di Wamena, Presiden Joko Widodo meminta TNI memperketat pemeliharaan alutsista. Presiden menegaskan pemeliharaan alutsista pesawat TNI dan Polri jadi keharusan. Proses pemeliharaan harus rutin dan tidak boleh dikesampingkan demi menghindari insiden kecelakaan terulang kembali. Kemarin kecelakaan yang di Wamena kan sudah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara bahwa kecelakaan itu karena pertama cuaca dan memang keadaan alam di sana yang penuh dengan gunung dan perbukitan tinggi. Tetapi sekali lagi apapun yang namanya pemeliharaan, maintenance untuk pesawat-pesawat memang harus selalu dijaga, selalu diawasi. Dan yang paling penting dilihat lagi tidak hanya masalah kecelakaan yang di Wamena, untuk semua yang berkaitan dengan pesawat-pesawat TNI maupun Polri betul-betul harus dilihat akar dari masalah itu apa. Ya. Meski usianya sudah usang, TNI Angkatan Udara masih akan menggunakan pesawat Hercules C-130HS bekas Angkatan Udara Australia. Dari 9 unit pesawat yang dipesan, 6 unit diantaranya tiba di Indonesia, sedangkan sisanya masih menunggu pengiriman dari Australia. Pesawat bekas hibah dari Australia itu dinilai layak pakai dan usianya lebih muda dibandingkan pesawat Hercules tipe B yang pernah dimiliki TNI Angkatan Udara. Kejadian ini adalah pesawat kelima yang datang dari Australia. Usianya, Dan? Usia pesawat ini berapa, Dan? Kalau kita berbicara masalah usia, ya, usia pesawat ini yang dari Australia ini sebetulnya lebih muda dengan tipe B yang pertama kali kita terima dulu. Ini udah yang ke-6 ya, pesawat ini udah yang ke-6 yang datang. Rencana ada berapa Pak dari Australia? 9 ya. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Geri, tadi dikatakan oleh Presiden bahwa pemeliharaan harus tetap berjalan. Kemudian juga di sisi lain, dari TNI juga mengatakan bahwa ini masih layak pakai. Kemudian juga dikatakan akan ada datang lagi 5 hibah lainnya. Ini adalah pesawat yang bekas, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah ini satu strategi yang tepat untuk mencegah insiden kecelakaan? Untuk mencegah insiden kecelakaan, caranya cuma satu. Hanya dua. Satu adalah maintenance-nya, kedua training pengoperasiannya. Cuman itu 2 aja. Jadi bukan masalah pengadaan melalui apa. Kecuali kalau memang kita memutuskan untuk membeli tipe pesawat yang memang secara statistik kok
jelek sekali nilai keselamatan dengan banyak kecelakaan. Tapi pesawat Hercules ini kan banyak dipakai di dunia. Ini pesawat transport militer yang paling laku di dunia. Dan Indonesia tetap akan butuh menggunakan pesawat ini, baik yang versi lama sekarang yang ada ini atau yang baru yang rencana sedang di studi untuk pengadaannya di masa depan. Karena apa? Pesawat sekarang ini, kalau kita mau beli pesawat Hercules, kita butuh pesawat ini untuk backbone kita untuk transportasi logistik TNI. Kalau ini kita tiadakan, kita ganti dengan pesawat lain apa? Yang lain lebih mahal. Balik lagi, kalau anggarannya hanya segitu, bagaimana kita mau beli yang baru dengan budget yang terbatas? Baik, kita akan tanyakan ke Kadis TNI Angkatan Udara, Marsma Jemi Trison Jaya. Selamat malam, Pak Jemi. Pak Jemi, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Iya, saya dengar. Baik, Pak Jemi, kami turut berduka atas jatuhnya Hercules di Wamena. Apakah informasi terbaru yang bisa disampaikan kepada masyarakat sampai dengan saat ini terkait peristiwa itu, Pak? Sampai saat ini, tim investigasi masih melakukan pendalaman terhadap kejadian jatuh ada korban 1334 ini. Sampai sekarang masih belum ada informasi perkembangan lebih lanjut. Baik, nah, kalau dikatakan tadi ini sebenarnya adalah pesawat hibah dari Australia, berarti dikatakan ini adalah pesawat yang mungkin sudah usianya cukup tua. Apakah menurut Anda sebenarnya itu masih dalam keadaan layak terbang? Pesawat ini bukan yang hibah, Mbak, tapi yang beli dari Australia. Kemudian istilah di TNI Angkatan Udara memang tidak ada yang namanya pesawat tua, tapi layak dan tidak layaknya pesawat ini digunakan untuk melaksanakan penerbangan, baik itu latihan maupun operasi. Nah, pada saat melaksanakan penerbangan yang 1334 ini, pesawat dalam kondisi layak untuk terbang. Prosedur pelaksanaan penerbangan tentunya sudah dilaksanakan mulai dari pengecekan oleh ground crew-nya, kemudian dilanjutkan pengecekan oleh para pilotnya. Demikian, Mbak. Ya, kalau kita boleh ketahui, Pak, sebenarnya bagaimana mengcompare atau membandingkan kualitas dari pesawat yang kita beli dalam keadaan bekas, sudah dipakai sebelumnya, dengan pesawat baru? Nah, ilustrasinya gini aja, Mbak. Kalau misalkan kita menggunakan mobil baru dengan mobil yang bekas, kita kan tidak mengetahui bagaimana karakteristik dari mobil bekas ini. Apakah mobil ini pernah nabrak, apakah mobil ini pernah keserempet, kan tidak tahu. Tapi kalau misalkan mobil kita beli baru, kita tahu persis bahwa memang kondisinya betul-betul renew gitu. Digunakan kita lebih confident. Lebih confident. Oke, kalau misalnya dengan kondisi saat ini, Pak, dengan anggaran terbatas, kemudian sehingga akhirnya lebih banyak mungkin yang membeli dalam kondisi yang bekas dibandingkan yang baru, bagaimana kemudian mensiasatinya dari segi pemeliharaan agar tetap prima? Saya kira bukan masalah bekas banyak tapi baru sedikit, tapi bagaimana kita menjaga, bisa mendukung untuk pelaksanaan kegiatan operasi. Sekarang kita gunakan pesawat-pesawat bekas, tapi banyak permasalahan, misalkan sering atau rate observable-nya cukup tinggi, ya percuma. Tapi kalau misalkan pesawat baru, meskipun sedikit, tetapi dia digunakan lebih firm, lebih yakin, kemudian tidak pernah bermasalah juga, kan lebih nyaman. Digunakan untuk kegiatan operasi latihan juga beda. Oleh para penerbang ini, dia menerbangkan malah lebih confident. Jadi ke depan, kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, sesuai dengan rencana strategi yang sudah disusun dan dikaji, kita berharap tidak ada lagi pembelian pesawat-pesawat bekas. Baik, tadi Presiden sempat mengatakan bahwa pemeliharaan harus tetap diperhatikan. Nah, dengan anggaran yang terbatas, bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa pemeliharaan bisa berjalan dengan baik? Saya kira Wenstra itu sudah menyangkut dari pemeliharaan. Jadi anggaran pemeliharaan juga kita ajukan untuk memelihara pesawat-pesawat yang memang sudah ada sekarang. Jangan sampai pesawat-pesawat yang baru datang tapi pesawat yang lama tidak kita pelihara dengan baik. Tentunya tetap kita pelihara sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada dari pemerintah gitu.
Apakah biaya perawatan semakin tergerus dengan kondisi anggaran saat ini? Kita bisa bayangkan aja kalau misalkan pesawat yang lama sering bermasalah, kemudian pesawat baru tidak bermasalah, tentunya lebih besar biaya untuk pemeliharaannya pesawat-pesawat yang lama yang bermasalah. Gitu aja, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Marsma Jemi Trisoja sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Geri terlebih dahulu. Ini kalau misalnya dikatakan sebenarnya tidak ada masalah dalam artian kalau tadi katanya tidak ada masalah lama atau baru pesawat, tapi dari penjelasannya kita bisa tahu bahwa ternyata memang lebih firm, lebih yakin dengan pesawat baru karena masalahnya justru lebih sedikit dibandingkan pesawat lama. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada di Indonesia saat ini lebih banyak yang lama kan dibandingkan dengan yang baru pesawatnya ya. Kemudian bagaimana kita bisa menjamin ataupun tidak ada lagi insiden seperti ini? Ya, kembali lagi perawatannya dan segi operasionalnya sama dengan di penerbangan sipil. Pesawat yang makin tua tentunya makin mahal biaya pemeliharaannya. Tapi bukan berarti itu pesawat bikin pilotnya takut. Tidak. Hanya saja kembali lagi budgetnya bagaimana. Kita punya pesawat baru pun, kalau tidak kita maintain dengan benar, itu akan rusak. Kalau kita punya pesawat baru pun, lalu pengoperasian tidak benar, akan terjadi kecelakaan. Itu tidak, jadi usia tidak pengaruh terhadap tingkat keselamatannya, tapi ia itu mempengaruhi terhadap penggunaan budget operasional. Semakin banyak yang lama berarti semakin besar dibutuhkan budget. Jadi, oke, baik Pak Saifullah tadi dikatakan memang ternyata katanya ya kita cukup-cukupin lah dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau dari DPR, apa yang menjadi kendala sehingga akhirnya kita tidak bisa mungkin mencapai tingkat ideal biaya pemeliharaan tersebut? Ya, yang namanya TNI itu kan serba siap. Tidak ada TNI itu yang tidak siap. Jadi dengan anggaran yang terbatas pun pasti mereka akan mengatakan siap. Tapi ya kita terbuka saja bahwa bagaimanapun usia pesawat itu berpengaruh. Kita naik pesawat Rusia misalnya yang sudah lama-lama juga agak takut-takut juga. Nah, oleh karena itu anggaran itu menjadi sesuatu yang urgent bagi TNI, termasuk Angkatan Udara. Nah, mereka generasi-generasi yang baru ini kan cuma yang memelihara, yang membeli kan para kepala staf Angkatan Udara sebelum-sebelumnya. Jadi mereka ini kebagian memelihara saja, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara. Sama, mereka hanya kebagian memelihara. Nah, biaya pemeliharaan itu pun masih sangat minim. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita saat lagi. Kami harus jeda pemirsa, kami harap Anda bersama kami.